Pada hari ini kita masih dalam pembelajaran tentang matriks. Materi kali ini yaitu tentang operasi pada matriks. Operasi pada matriks. Ananda sekalian, ada yang ingat apa itu pengertian dari matriks? Adik-adik, Ananda semua sudah memahami apa itu matriks. Matriks itu adalah suatu bentuk kelompok bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris-baris atau kolom-kolom. Pada hari ini kita akan belajar tentang operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks. Untuk melakukan penjumlahan kedua matriks ada syaratnya. Tidak bisa matriks itu dijumlahkan saja. Syaratnya itu kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Misal pada matriks A, saya ambil matriks A berordo 2 dikali 2. A berordo 2 dikali 2, 1, 2, 3, 4. Dan matriks B juga berordo 2 dikali 2. Untuk menjumlahkan kedua matriks, kita jumlahkan elemen-elemen pada matriks A dan pada matriks B yang seletak. Pada matriks A seletak dengan matriks B yaitu 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 kita tulis 1 tambah 3 4. 2 ditambah 2 4. 3 ditambah 1 4 juga. 4 ditambah 4 8. Ya. Itu adalah pengoperasian pada matriks yang berordo 2 dikali 2. Begitu juga dengan matriks yang lainnya nanti. Jika misalnya matriksnya berordo 3 dikali 3, maka harus dijumlahkan dengan matriks yang berordo 3 dikali 3 juga. Jika matriks A-nya berordo 2 dikali 2, kita mau jumlahkan dengan matriks yang berordo 3 dikali 3, maka matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Ini adalah matriks yang berbentuk persegi. Jika pada matriks yang berbentuk persegi panjang, misalnya matriks A berordo 2 dikali 3, maka untuk menjumlahkan matriksnya
matriks keduanya harus juga berordo 2 dikali 3. Bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini? Selanjutnya kita masuk pada pengurangan matriks. Pada pengurangan matriks sama halnya dengan penjumlahan. Yang membedakan itu hanyalah tandanya saja. Kalau pada penjumlahan kan dijumlahkan, nilainya dijumlahkan, elemen-elemen pada setiap matriks itu dijumlahkan. Kalau pengurangan dikurangkan. Misalnya matriks B kita kurangkan dengan matriks A. Di sini dia 5, 6, 4, dan 3. Dikurang dengan matriks A. Di sini 3, 2, 1, 1. Hasilnya ini itu elemen-elemennya kita kurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Ini matriks B, matriks A, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. 5 dikurang 3, 2. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 1, 1. 4 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 1, 2. Nah, ini adalah pengurangan matriks. Pengurangan sama penjumlahan matriks itu sama. Yang selanjutnya itu kita masuk di perkalian matriks. Perkalian matriks. Sekarang itu kalau di perkalian matriks beda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Kalau di penjumlahan dan pengurangan ordo matriks tersebut harus sama. Tapi kalau di perkalian matriks, matriks itu kan baris dikali kolom. Kita simbolkan barisnya ini M dan kolom itu N. Untuk mengalihkan kedua matriks, misalnya saya mengambil matriks A berordo 2 dikali 3. 2 dikali 3 berarti barisnya 2, kolomnya 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Ini matriks A. Kita kali. Untuk mengalihkan matriks harus pada matriks pertama itu jumlah baris pada matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom pada matriks kedua. Karena di sini baris matriks pertama itu ada 2 baris, jadi untuk mengalihkannya harus memiliki 2 kolom, matriks 2 kolom. Ya. Ini matriks B. Matriks A itu berordo 2 dikali 3. Matriks B berordo 3 dikali 2. Untuk mengalihkannya langsung saja kita operasikan. Baris dikali kolom. Pada baris ini
yang pertama, baris pertama, kita kalikan elemen-elemennya dengan kolom pertama. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 3, ini yang pertama itu. Nah, 1 kali 1, 1, 2 dikali 3, ditambah, karena dia nanti satu letak pada kolom pertama. 2 dikali 3, 6, tambah 3 dikali 2, 6. Nah, selanjutnya kita pindah ke kolom 2, tapi tetap pada baris pertama. Baris pertama dikali dengan kolom kedua. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. Nah, kita masuk di baris kedua. Baris kedua, posisinya juga di baris kedua, dikalikan dengan kolom pada matriks bagian B. 2 dikali 1 itu 2. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Nah, selanjutnya di kolom kedua, baris kedua kali dengan kolom kedua. 2 kali 2, 4. Tambah 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. Kita jumlahkan elemennya yang dalam yang seletak. 1 tambah 6, 7. Yang pertama, maka hasilnya di sini yaitu pada baris pertama ada 13 dan 7. Di baris kedua 19 dan 11. Hasilnya berordo 2 dikali 2. Karena yang dikalikan di sini kan barisnya baris dikali kolom, maka hasilnya nanti jumlah baris pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks A dan jumlah kolom pada matriks B. 2 dengan 2, jadi hasilnya 2 dikali 2. Ini adalah perkalian pada matriks. Selanjutnya perkalian skalar matriks. Perkalian matriks skalar. Ya, kalau pada perkalian matriks skalar yaitu matriks dikalikan dengan bilangan konstanta. Seperti ini, misalnya di sini ada angka 3, matriksnya berordo 2 kali 2 saja, 1, 2, 2, 1. Kita kali masuk saja konstantanya ke dalam matriks. Hasilnya tetap, ordonya tetap 3 dikali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6, 3. Begitu. Perkalian skalar itu mudah, karena memasukkan saja nilai, mengalihkan saja konstanta dengan elemen-elemen matriks. Bagaimana Anda sekalian, ada yang kurang dipahami? Ya, pada penjumlahan matriks itu ordonya harus sama. Kalau pada perkalian matriks, jumlah baris pada matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom pada matriks kedua. Masih ada satu materi lagi, yaitu
matriks transpos atau transpos matriks. Matriks transpos itu, matriks kan terdiri dari baris dikali kolom. Untuk mendapatkan transposnya matriks, kita balik kolom menjadi baris dan baris jadi kolom. Langsung saja saya kasihkan contohnya. Saya misalkan matriksnya berordo 2 dikali 3 lagi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Untuk mendapatkan transpos matriksnya, kita ubah kolomnya menjadi baris. Yang mana di sini termasuk kolom. Kolom itu 1, 3, 2, 2, 3, 1. Jadi kita ubah menjadi kolom, kolom diubah menjadi baris. Kolom pertama 1, 3. Kolom kedua 2, 2. Dan kolom ketiga 3, 1. Nah, ini adalah matriks transpos. Coba kita lihat. Di sini 1, 2, 3 adalah baris pertama. Di sini 1, 2, 3 adalah kolom pertama. Nah, baris keduanya 3, 2, 1. Di sini kolom duanya 3, 2, 1. Jadi mudah untuk matriks transpos yang itu, yang agak sulit itu di perkalian matriks. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Anda sekalian, apakah ada yang kurang dimengerti di materi ini? Saya yang bertanya sama kalian. Misalnya pada penjumlahan matriks berordo 2 dikali 3, apakah bisa dijumlahkan dengan matriks yang berordo 3 dikali 2? Iya, tidak. Betul, karena ordonya beda. Di matriks pertama kan 2 dikali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Sementara di matriks kedua dia barisnya 3 dan kolomnya 2. Ya, saya rasa Anda sekalian sudah memahaminya. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Untuk tugasnya kita bagi kelompok ya. Saya bagi 4 kelompok. Kelompok 1, Tina, Budi, Yogi, Santi, dan Ayu. Kelompok 2, Ririn, Fahrul, Arya, Amanda, dan Fitri. Kelompok 3, Nurul, Alia, Putri, Alfahri, dan Wawan. Kelompok 4, Lisa, Ima, Iva, Randy, dan Surya. Silahkan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Iya. Setelah bergabung, Ananda sekalian siapkan lembar jawaban untuk satu lembar satu kelompok ya. Soalnya ada di buku paketnya halaman 20. Ada di situ latihan 3. Tolong dikerjakan 3 nomor. Saya kasih waktu 10 menit.
memahami materinya, mohon kepada teman kelompoknya yang paham, jelaskan kepada temannya yang belum memahaminya. Karena nanti ada kuis. Kuisnya yaitu setiap perwakilan kelompok naik untuk ikut mengikuti kuis. Jika teman perwakilan kelompoknya nilainya tinggi, maka nilai kelompok kalian juga tinggi. Silahkan dikerjakan. Oke, saya rasa waktunya sudah habis. Ananda sekalian, silahkan selesaikan pekerjaannya. Kumpul sekarang. Oke. Setiap kelompok harus siap-siap untuk naik menjadi perwakilan kelompoknya, karena nanti yang menjadi perwakilan kelompok adalah penentu apakah kelompok kalian berhasil atau tidak dalam materi kali ini. Ya, kelompok 1 saya panggil
saya panggil Tina sebagai perwakilan kelompok 1. Kelompok 2 siapa ya? Kelompok 2 Arya. Kelompok 3 Nurul. Kelompok 4 Lisa. Siap bawa kertas dan pulpen. Diharapkan kepada teman-teman kelompoknya untuk tidak membantu temannya yang mengerjakan soal. Tolong kerja soalnya ini, perkalian matriks. Matriks A dikali dengan matriks B Oke, saya kasihkan waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Ya, waktunya selesai. Silahkan kumpulkan pekerjaannya. Nah, ini hasil kelompok 1. Kelompok 1 yang diwakili oleh Tina ya, oleh Tina. Jawabannya cara kerjanya sudah betul, tapi dia ada kekeliruan di perkaliannya. Dia salah kali. Jadi nilainya ya, kita harus cari jawaban yang paling tepat. Kelompok 2 juga begitu. Kelompok 3 dia belum selesai. Dia lambat ini mengerjakannya. Kelompok 4 hasilnya betul. Ya, jadi pada kuis ini kalau dimenangkan oleh kelompok 4. Berikan apresiasi kepada temannya kelompok 4. Mungkin kelompok 4 itu kerjasamanya bagus, atau mungkin dalamnya itu saling kompak, saling mengajar. Bukannya saya mengatakan kelompok lain itu tidak kompak atau kerjasamanya kurang, tapi mungkin adalah lebih unggulnya di kelompok 4 karena perwakilan dari kelompok 4 hasilnya betul. Oke? Itulah pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.